Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, eh, saya akan coba melanjutkan tentang tugas kelompok dari mata kuliah Matematika Komputer. Oke, jadi dalam penjelasan kedua ini saya akan coba menjelaskan tentang laporannya dan juga apa yang harus kalian lakukan terhadap apa yang telah kalian dapatkan di minggu sebelumnya. Gitu. Jadi Oke, di tugas sebelumnya saya akan minta untuk kalian menentukan beberapa kota sebagai objek pengambilan data, yang mana di situ nanti kalian menentukan 10 tempat wisata, gitu ya. Lalu menentukan rute perjalanan antar tempat wisata. Oke, jadi di sini memang saya tidak minta dikumpulkan, gitu ya. Tapi saya harap kalian sudah mengerjakannya, gitu ya. Untuk rute saya bilang estimasi saja, gitu ya, karena kita belum tahu mulai dari mana, gitu kan ya. Lalu selanjutnya apa gitu ya? Membuat laporannya. Nah, di laporan itu adalah hasil olahan dari data yang telah didapatkan di minggu sebelumnya. Gitu. Jadi kota, 10 tempat wisata dan juga rute-rute itu kita akan buat graf. Kita karena ini kan tugas kelompok tentang graf, gitu ya. Jadi intinya kita akan membuat graf. Lalu nanti dalam format laporannya itu bentuknya atau beberapa detail yang saya sebutkan ini harap diikuti gitu ya. Pertama, fontnya itu harus Times New Roman, size dari isinya itu 12, sedangkan size judul dan subjudul itu 14. Gitu. Jadi nanti dibedakan. Judul itu seperti apa? Judul itu misalkan seperti bab 1 pendahuluan, itu judul. Untuk subjudul itu misalkan 1.1 latar belakang. Ya, nanti akan saya jelaskan detail tentang format laporannya. Lalu line spacing-nya 1,5, before 0, after 0. Marginnya kiri 4, kanan 3, atas 4, bawah 3. Gitu ya. Nah, format isi laporan nanti akan saya lampirkan di Ellen. Gitu ya. Nah, untuk format laporannya coba akan saya jelaskan di video ini juga. Oke. Nah, jadi format laporan itu nanti seperti ini. Gitu. Jadi nanti ada cover. Di cover kalian ditulis laporan tugas kelompok matematika komputer. Nah, lalu tulis judul studi kasus gitu ya. Jadi cara membuat studi kasusnya itu ada beberapa elemen yang harus kalian masukkan gitu ya. Pertama, kota yang kalian tentukan. Kedua, materi yang sedang dibahas gitu ya. Jadi itu dia. Jadi ada kota yang ditentukan sama materi yang dibahas. Bentuknya misalkan saya tidak mengarahkan biar kalian berkreativitas gitu ya. Tapi contohnya misalkan seperti ini. Saya kotanya Jakarta. Mempelajari gitu ya rute 10 tempat wisata di kota Jakarta dengan menggunakan metode graf. Gitu. Itu salah satu contohnya. Misalkan atau yang lain gitu ya. Mengetahui atau bukan mengetahui ya, menganalisa gitu ya. Menganalisa rute terbaik gitu ya dari tempat wisata yang ada di kota Bogor gitu ya. Jadi judul ini sangat fleksibel gitu ya, tetapi ada beberapa elemen yang harus kalian masukkan. Pertama adalah kotanya yang kalian telah tentukan. Semoga nggak ada yang sama ya, karena saya minta tidak boleh ada yang sama. Kemudian grafnya jangan dihilangkan, gitu ya, entah metode graf atau dengan teknik graf atau lain-lain gitu ya, itu bebas. Lalu setelah itu di sini ada logo dari STT Nurul Fikri, gitu ya. Nah ini disusun oleh disebutkan semua anggotanya gitu ya. Ada 10 kan ya, sebutkan semua. Nah ini saya sepertinya salah. Nah ini harusnya 12. Gitu ya, 12. Ini juga 12. Gitu. Nah, ini nanti isi kelas masing-masing gitu ya. Jadi kalian yang ngerjain laporan ini kelas berapa? Lalu bagian bawahnya adalah prodi Teknik Informatika ya, atau Sistem Informasi lah ya. Jadi di NF kan ada 2 prodi. Jadi Teknik Informatika atau Sistem Informasi, kemudian nama kampusnya, kemudian lokasi kampusnya, dan ini tahun dibuatnya laporan ini, gitu ya.
Semoga dipahami. Lalu, oh ya tadi ada beberapa detail ya di slide. Nah, ini font yang saya maksud, Times New Roman, ini nanti tinggal dicari saja, di sini banyak, gitu ya. Lalu ini font size-nya, jadi yang isi itu 12, yang judul itu 14. Nah, ini karena ini termasuk judul, ini 14. Nah, ini dimasuk isi nih, makanya jadi 12. Ini juga judul cover bawah, gitu ya, atau footer. Lalu tadi ada desain margin ya, margin di layout gitu ya. Nah, yang harus dipastikan adalah kolomnya size-nya itu A4. Kalian pilih A4, orientation-nya portrait. Nah, marginnya itu ini seperti ini, top 4, left 4, bottom 3, right 3. Nah, caranya adalah custom margin gitu ya. Nah, ini nanti ini tinggal kalian rubah saja. Kalau saya kan pernah saya pakai dengan format seperti ini ada di highlight-nya. Tapi bagi teman-teman mungkin tidak ada. Nah, ini nanti tinggal dirubah saja. Lalu ada satu lagi itu adalah line spacing sama before after. Nah, itu di sini. Jadi klik di sini di bagian paragraf, nanti akan muncul nih before after bagian sini. Itu dibuat 00 saja gitu ya. Ini apa namanya? Standarnya tuh 00 biasanya. Nanti ya, mungkin saat skripsi teman-teman mungkin akan beda gitu ya. Lalu line spacing-nya 1,5. Nah, ini paling umum dilakukan gitu ya. Hampir semua penulisan ilmiah itu 1,5. Gitu, yang membedakan hanya ini, after biasanya. After-nya itu 8. Tapi kita menggunakan 00. Gitu ya, cukup ya. Jadi itu apa namanya? Setting kertas atau setting file yang harus dilakukan gitu. Lalu setelah dari cover itu ada kata pengantar gitu ya. Nah, di kata pengantar ini biasanya umumnya berisi tentang ucapan-ucapan terima kasih gitu ya, atau apresiasi dari kalian sebagai penulis telah terselesaikannya laporan ilmiah ini gitu ya. Nah, ada beberapa poin yang wajib harus kalian masukkan. Ini poin 1 sampai poin 3 ini wajib untuk dimasukkan. Pertama adalah ketua STT-nya. Gitu, ucapan terima kasih kepada ketua STT karena beliau kalian masuk di STT gitu kan ya. Lalu ketua prodinya. Nah, prodi kalian sistem informasi siapa gitu ya, ditulis. Lalu nanti ada dosen mata kuliah. Nah, itu saya gitu ya, nanti juga ditulis. Nah, poin 4 itu bebas. Pihak-pihak lain itu disebutkan lebih dari 2 pun boleh. Lebih dari 1 atau lebih dari 2 atau ada berapa pun boleh disebutkan. Misalkan contoh ada orang tua, ada teman-teman, mungkin apalagi kakak gitu ya, atau siapapun gitu ya, boleh dimasukkan gitu. Nah, nanti di paragraf terakhir itu ucapan terima kasih, permohonan maaf. Kenapa harus minta maaf? Karena eh, dalam kata pengantar itu penulis sadar bahwa dalam pelaporan ilmiah ini pasti ada kesalahan, pasti ada kelalaian atau kekurangan gitu ya. Jadi kita memohon maaf dari awal gitu ya, dan meminta kritik dan saran untuk kemajuan dari penulisan ilmiah ini di waktu yang akan datang. Seperti itu ya. Oke, nah ini kata pengantar. Nah, selanjutnya adalah daftar-daftar nih. Jadi ada beberapa daftar-daftar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, serta daftar lampiran. Gitu. Saya coba jelaskan dahulu. Jadi di daftar isi itu umum ya. Ini biasanya berisi list gitu ya, yang ada halamannya dan titik-titik itu dari seluruh laporan gitu ya. Sedangkan daftar gambar dan daftar tabel itu hanya berisi tabel-tabel dan gambar-gambar yang ada di dalam laporan gitu ya, agar memudahkan kita untuk mengetahui gambar dan tabel yang ingin kita ketahui. Lalu yang keempat itu adalah daftar lampiran. Itu nanti berisi tentang gambar lokasi tempat wisata yang ada di kota yang teman-teman pilih gitu ya. Berarti setidaknya ada 10 gambar lampiran tempat wisatanya gitu ya. Foto bisa kalian foto langsung jika memang apa namanya kalian ada kesempatan, ataupun bisa mengambil dari Google Foto. Nah, usahakan coba cari yang jelas gitu ya, yang jelas dalam arti yang dapat mewakili dari tempat wisata tersebut. Seperti itu. Nah, contoh dari daftar isi ya seperti ini gitu ya. Ini daftar isi umum ya. Insya Allah kalian pasti tahu. Lalu daftar gambar,
seperti ini, isinya tentang gambar-gambar-gambar. Ini daftar tabel gitu ya, tabel. Nah, mungkin ada daftar lampiran ini. Nah, lampiran ini sebenarnya umumnya ini isinya lampiran nih, lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 dan seterusnya. Gitu ya, karena kan daftar lampiran itu kan di luar dari lampiran, seperti itu. Di luar dari laporan, sorry, maaf. Seperti itu. Oke, selanjutnya bab 1. Bab 1 pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini juga kalau kalian cari di internet bisa beda-beda isinya apa saja, tapi untuk laporan ini saya minta ada 4 subbab gitu ya, ada latar belakang, perumusan, tujuan, dan juga batasan. Ini coba saya jelaskan menurut versi saya gitu ya. Jadi latar belakang itu apa? Itu berisi penjelasan dari masalah yang dihadapi gitu ya. Jadi kalau kalian ngambil tema suatu penulisan ilmiah, pasti ada masalah dulu yang kalian angkat gitu ya. Kemudian masalah itu pasti tujuannya untuk dapat diselesaikan atau dapat dikurangi gitu. Jadi penjelasan yang kalian harus buat itu adalah mulai dari penjelasan masalah umumnya dulu, kemudian terus-menerus turun menjadi masalah khususnya. Nah, di latar belakang ini bisa menjadi dasar dalam penentuan perumusan dan juga tujuan. Jadi tujuan dan juga perumusan yang nanti akan dibuat itu berdasarkan dari latar belakang yang teman-teman buat. Gitu ya. Jadi intinya harus linear. Jadi 3 poin ini harus linear. Gitu ya. Misalkan masalahnya A, perumusannya juga setidaknya beririsan dengan masalah A tersebut. Begitu juga tujuan penulisan, harus ada irisan dari masalah A itu. Lalu perumusan masalah itu adalah masalah yang telah dirumuskan, gitu ya, menjadi sebuah pernyataan atau kalimat tanya pasif, gitu ya. Jadi bukan kalimat tanya aktif ya. Kalau kalimat tanya aktif tuh misalkan gini, kamu dari mana, gitu kan ya. Cuman kalau kalimat tanya pasif, bagaimana apa namanya, kalau misalkan bagaimana proses ini dapat dilakukan, gitu ya. Jadi itu kan adalah kalimat tanya tapi pasif gitu ya. Kita tidak direct langsung bertanya, tapi kita bertanya secara tidak langsung gitu. Nah, dari perumusan masalah ini dapat kita turunkan menjadi tujuan penulisan gitu. Jadi ketiga poin ini harus beririsan gitu ya, terkait masalah, apa yang dijadikan pembahasan gitu ya. Lalu tujuan penulisannya itu adalah tujuan dari suatu penelitian gitu ya. Nah, biasanya tujuan penulisan berisi hasil yang ingin diketahui. Jadi kalau kita punya masalah gitu ya, kita pasti kan ingin mengetahui hasilnya seperti apa. Misalkan masalah mengetahui berapa banyak oli yang digunakan untuk dapat menyalakan mesin gitu ya, contoh gitu ya. Atau mengetahui bagaimana kita eh, dapat mengetahui nilai yang dihasilkan untuk menyalakan mesin tertentu gitu. Nah, tujuan penulisan dengan manfaat penulisan itu berbeda gitu ya. Nah, manfaat penulisan itu mungkin nanti di deskripsi kalian ada gitu, tapi di poin ini tidak ada. Nah, terakhir itu adalah pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini adalah tujuannya atau apa yang manfaatnya gitu ya, atau pergunaannya itu untuk membatasi agar orang lain yang membacanya itu tidak keluar dari topik gitu ya, dan teman-teman juga dapat lebih fokus dalam membahasnya gitu ya. Jadi poin kuncinya adalah lebih spesifik, lebih baik gitu. Jadi semakin spesifik pembatasan yang kalian buat itu semakin baik. Nah, ini contoh latar belakang. Mungkin nanti kalian akan bisa baca. Ini agak kecil ya. Gitu. Ini contoh perumusan masalah. Gitu ya. Jadi masalah yang tadi dijelaskan di landasan teori, perumusan masalah itu diturunkan di sini. Lalu ini tujuan penulisan, ini pembatasan masalah. Seperti itu. Oke. Lalu berikutnya adalah landasan teori atau bab 2. Nah, di sini subbabnya itu saya tidak bisa menentukan karena ini sangat relatif setiap kelompok gitu ya. Karena bisa berbeda-beda. Mungkin satu kelompok banyak, satu kelompok sedikit gitu ya. Hal ini disebabkan karena pembahasan di landasan teori itu harus relate dengan pembahasan di bab
4 nanti atau bab 3 gitu. Karena di bab 3 itu nanti kan pengolahannya, jadi apa yang diolah itulah yang dijadikan rujukan. Seperti itu. Jadi di sini sumber-sumber yang biasanya digunakan itu adalah buku cetak, e-book, jurnal, skripsi, atau penulisan ilmiah lainnya. Lalu Wikipedia dan blog itu tidak dianjurkan untuk dijadikan rujukan dalam membuat laporan ilmiah, gitu ya. Kecuali bahan ajar atau mau belajar itu boleh. Tapi untuk dijadikan rujukan penulisan ilmiah tidak dianjurkan. Seperti itu. Nah, ini relate dengan daftar pustaka nanti. Gitu ya, daftar pustaka formatnya seperti apa bisa kalian cek di internet. Nah, bab 3 itu pembahasan. Nah, ini juga sebenarnya subbabnya disesuaikan gitu ya, bisa beda dan harusnya beda bab 2 dan bab 3 dari setiap kelompok itu berbeda-beda, tidak mungkin sama gitu ya. Tapi di dalam bab 3 ini saya minta beberapa poin pembahasannya itu yang wajib ada. Misalkan profil kota yang dipilih gitu. Jadi kota misalkan di Jakarta, kalian jelaskan dulu profil kotanya. Kemudian penjelasan tempat wisatanya. Kalian ada beberapa 10 tempat wisata dijelaskan tuh secara deskriptif ini tempat wisatanya apa dan sebagainya. Terus peta atau rutenya gitu ya, atau peta di satu kawasan atau di satu kota tertentu gitu ya. Itu bisa menggunakan Google Maps atau Google Earth gitu ya, bebas. Lalu pengolahan. Nah, pengolahan ini nanti akan dijelaskan di slide kembali ada gitu ya. Lalu bab 4 penutup itu ada kesimpulan dan saran. Ini sebentar ini 14 nih. Ya, jadi di bab 4 itu ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini adalah jawaban dari tujuan yang telah dibuat di bab 1 tadi. Gitu ya. Dan biasanya poinnya juga sama. Misalkan di tujuan penulisan 2, maka kesimpulannya juga ada 2 poin, menyesuaikan dari tujuan yang ada. Saran ini berisi poin-poin yang diberikan untuk perbaikan penulisan. Seperti itu. Oke, ini auto correction tapi jadi error ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita kembali ke slide. Nah, jadi yang harus diolah apa? Nah, ini dia. Jadi pertama membuat rangkaian graf atau gambar graf dari 10 destinasi tempat wisata beserta rute-rutenya. Nah, setiap sisi atau setiap rutenya diberikan jarak gitu ya, satuan jarak dengan satuan kilometer. Tentukan ada berapa banyak derajat gitu ya. Jadi misalkan dari tempat wisata A gitu ya, ada berapa derajat yang dihasilkan gitu ya. Sisi yang dihasilkan dari tempat wisata A gitu ya. Nanti bisa dilihat dari grafnya. B berapa dan seterusnya, berarti ada 10. Lalu tentukan jalur tercepat dari tempat terdekat dengan tempat terjauh. Nah, titik mulai dan titik tujuannya bisa kalian tentukan sendiri gitu ya. Nah, kalian buatlah 5 poin dari perhitungan jalur tercepat ini gitu ya. Dengan yang pasti titik mulai yang berbeda dan juga titik tujuan yang berbeda. Lalu yang keempat, buatlah matriks ketetanggaan dan bersisian dari graf yang telah dihasilkan. Nah, terakhir, buatlah daftar ketetanggaan. Gitu. Penilaiannya itu 60% untuk penulisan laporan, 40% untuk kesesuaian hasil data dan pengolahan. Gitu. Jadi saya fokusnya di laporan gitu ya. Kenapa? Andai gitu ya, andai pengolahan kamu salah gitu atau bahkan data kamu salah, setidaknya kamu sudah memiliki 60 poin jika laporannya benar. Gitu. Jadi kalau semuanya benar ya jadi 100. Oke, nah ini penting ya. Jadi semua anggota kelompok wajib membantu gitu ya. Bisa kalian pilih satu leader yang kalian percaya untuk dapat memanajemen kelompoknya. Lalu jika ada yang tidak membantu gitu ya, kalian bisa tulis di halaman cover atau beri tanda di halaman cover di nama yang bersangkutan. Gitu ya. Kalau misalkan si A tidak membantu, tulis saja kurung tidak membantu sama sekali atau membantu sedikit atau dan lain-lain gitu. Itu silakan ditulis saja. Itu hak prerogatif dari setiap kelompok. Kita nggak usah takut sama teman kelompoknya. Lalu penilaian akan disamakan setiap kelompok gitu. Jadi misalkan dapat nilainya 90, maka semua anggota kelompok dapat 90, kecuali yang tidak membantu gitu ya. Jadi karena hal itulah optimalkanlah penulisan laporannya. Semakin baik, maka semakin bagus nilainya. Gitu ya. Untuk keterlambatan masih tetap diterima, hanya dapat pengurangan nilai saja, gitu ya.
Rentang waktu pengerjaannya kurang lebih 1 minggu dari di-upload-nya video ini, gitu ya. Jadi teman-teman harap didiskusikan kembali dengan teman kelompoknya, seperti itu. Selamat mengerjakan. Nanti akan juga saya share satu contoh gitu ya, laporan ilmiah dari mahasiswa saya, terkait apa namanya, kerja praktek gitu ya. Nanti bisa kalian cek di LNA. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.